Sebelumnya, Sokyotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, para pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali di ruang diskusi. Sebelumnya kami doakan kepada para pemirsa dimanapun berada, semoga para pemirsa selalu diberikan kesehatan, umur panjang, keselamatan, dan kebahagiaan. Ya. Dan mari kita bersama-sama membantu pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya. Para pemirsa dimanapun berada, pada hari ini kita mengangkat tema cinta kasih di dalam agama Buddha. Ya. Guru agung kita Sang Buddha Gautama ya telah mengajarkan kepada kita bahwa cinta kasih itu sangat penting ya. Bahkan beliau menegaskan bahwa cinta kasih itu adalah ajaran yang paling mendasar ya. Nah, mengingat akan hal itu bahwa kita di dalam kehidupan kita ini, baik itu secara sosial ataupun bermasyarakat, kita membutuhkan cinta kasih ini ya. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini sangat tepat sekali kita mengangkat tema yaitu cinta kasih di dalam agama Buddha ya. Dan kita melihat bahwa semua orang membutuhkan cinta kasih ya. Tetapi tidak semua makhluk memiliki cinta kasih. Nah, bagaimana pada kesempatan kali ini ya kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa ya untuk mengupas masalah cinta kasih di dalam agama Buddha dan bagaimana kedepannya cara kita memberikan manfaat cinta kasih ini kepada orang lain. Karena cinta kasih ini sangat kita butuhkan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendatangkan narasumber kita langsung yaitu biasa disapa Romo Sukerti ya. Tetapi di dalam wisudi beliau ya agama Buddha ya beliau dipanggil Pandita Madhya Dharma Mitra ya. Dan beliau ini adalah salah satu juga guru saya lah ya. Karena dari satu sisi beliau ini memiliki pemikiran yang luar biasa ya di dalam agama Buddha ya. Walaupun secara pendidikan beliau itu mungkin jauh daripada saya Romo ya. Tetapi dari sisi pengetahuan Dhamma sungguh luar biasa ya. Nah, gimana kabarnya Romo? Kabar baik, terima kasih. Ya, jadi luar biasa sekali Romo sudah bersedia hadir di ruang diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, Romo, ini kita mengangkat tema cinta kasih di dalam agama Buddha dan tema ini sangat menarik sekali bagi saya ya, karena melihat kondisi saat ini kita sangat membutuhkan cinta kasih tersebut ya. Mungkin kami persilahkan kepada Romo untuk menyampaikan kaitan masalah tema cinta kasih di dalam agama Buddha. Kami silakan, Mo. Baik, terima kasih sebelumnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para pemirsa ruang diskusi Surdianto Official, ada salah satu ayat di dalam kitab suci Dhammapada bab 1 bagian Yamakawaga ayat 5 yang berbunyi nahi werana werani samantida cak kudakanang awerena ca sadamo esadamo samantano, yang artinya adalah kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kami Dharma, para pemirsa, bahwa di dalam agama Buddha sangat ditekankan bahwa umat Buddha harus memiliki sifat-sifat metta, di mana sifat metta ini kalau di dalam bahasa Sanskrit itu disebut dengan maitri, sedangkan kata metta itu adalah bahasa Pali, yaitu bahasa yang digunakan oleh masyarakat umum di India 2580 tahun
yang lampau. Nah, itu kata meta atau maitri itu di dalam bahasa Indonesia apabila diterjemahkan menjadi cinta kasih. Nah, kenapa cinta kasih sangat penting dan sangat dianjurkan di dalam agama Buddha? Malah cinta kasih ini adalah merupakan bagian dari Brahma Wihara. Kalau di Brahma Wihara ada meta, karuna, mudita, dan UPK. Tetapi di sini kita hanya membahas kaitan dengan meta atau cinta kasih. Nah, meta ataupun maitri atau cinta kasih yang kita bahas sekarang ini adalah cinta kasih yang bersifat universal. Kenapa? Karena di dalam agama Buddha bahwa cinta kasih itu bervariasi. Cinta kasih itu bermacam-macam ragam, bermacam-macam corak, dan bermacam-macam bentuk. Cinta seorang kekasih kepada kekasihnya itu juga disebut dengan cinta, tetapi tidak bisa disebut sebagai cinta kasih yang bersifat universal. Cinta seorang kakak kepada adiknya, cinta seorang adik kepada kakaknya, cinta seorang anak kepada ibunya, ataupun cinta terhadap kerabat-kerabat yang lain, itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai cinta kasih yang universal atau yang disebut dengan meta. Nah, gambaran sederhana tentang meta ini adalah diibaratkan sebagai, ini ya diibaratkan, cuman diibaratkan untuk lebih memperjelas bahwa cinta kasih di dalam agama Buddha disebut meta ini diibaratkan seperti cinta kasih seorang ibu kepada anak tunggalnya. Kita tahu sendiri kepada anak kita sendiri walaupun dia banyak, bagaimana perasaan kita, bagaimana kasih sayang kita, apalagi anak tunggal. Ini pun hanya perumpamaan. Nah, sehingga cinta kasih yang universal itu tidak dibatasi oleh siapa dan di mana. Tidak dibatasi oleh kepentingan. Oh, saya cinta sama dia karena dia kekasih saya. Saya cinta sama dia karena dia saudara saya. Saya cinta sama dia karena dia sahabat saya. Saya cinta sama dia karena dia adalah teman-teman seperjuangan saya. Tidak dibatasi oleh itu. Tapi cinta kasih yang universal di dalam agama Buddha itu adalah cinta kasih yang tidak membeda-bedakan. Cinta kasih yang tidak disekat oleh kepentingan. Saya kembali kepada macam-macam bentuk cinta kasih, cinta. Di saat kita mengatakan atau seseorang mengatakan saya mencintai istri saya. Nah, itu tentunya cinta yang dilandasi oleh nafsu. Saya cinta kepada pacar saya, itu pun juga cinta yang dilandasi oleh nafsu atau oleh kepentingan. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang cinta atau mencintai seorang wanita, seorang kekasih, itu adalah menjadikan kekasihnya itu sebagai sarana untuk membahagiakan dirinya, bukan untuk membahagiakan orang yang dicintai. Ini perbedaannya, supaya kita bisa memilah mana sih cinta kasih yang universal dan mana kira-kira cinta atas dasar kepentingan. Kenapa sangat diperankan, sangat memegang peran tentang cinta ini? Karena pada dasarnya adalah sebagaimana kita tidak ingin disakiti, maka orang lain pun juga tidak ingin disakiti. Sebagaimana kita akan sakit apabila disakiti, orang lain pun juga akan merasa sakit apabila disakiti. Sehingga dikala kita memutarbalikkan bagaimana kalau saya disakiti, otomatis saya akan menjadi sakit, sehingga orang lain pun juga akan menjadi sakit. Dengan memahami hal seperti itu, maka tidak ada jalan kita dan tidak ada alasan bagi kita untuk menyakiti orang lain ataupun makhluk lain. Karena sama-sama memiliki penderitaan, sama-sama memiliki rasa sakit. Itu dasarnya kenapa kita tidak ada hak untuk menyakiti makhluk lain. Nah, kedua, kenapa? Di satu sisi
cinta kasih yang kita kembangkan di samping bermanfaat juga untuk makhluk lain ataupun untuk orang lain, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kita bisa bayangkan, kalau seandainya dalam keseharian hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, mental kita hanya diisi oleh hal-hal yang sifatnya membenci, hanya diisi oleh sifat-sifatnya mendendam, maka akan muncul kegelisahan, muncul kekhawatiran. Kita tidak bisa enak makan, tidak bisa nyenyak tidur, mau kemana-mana gelisah. Karena pikiran kita, perasaan kita, mental kita penuh dengan kebencian. Bagaimana berusaha untuk mencelakakan orang lain, untuk melampiaskan kebencian. Dalam kondisi seperti itu, maka sudah barang pasti kita memelihara penyakit buat diri kita sendiri, memelihara virus untuk mental kita sendiri. Kenapa? Karena kemana-mana kita akan selalu membawa dendam, kemana-mana kita membawa sesuatu yang disebut dengan kebencian. Nah, sehingga di samping bisa menyelamatkan makhluk lain ataupun orang lain, di samping juga memberikan kebahagiaan kepada makhluk lain ataupun orang lain, yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan kedamaian buat diri kita. Kenapa? Perasaan kita jauh dari rasa benci, pikiran kita jauh dari rasa dendam, sehingga kemanapun kita pergi, kita akan menjadi plong, menjadi nyaman, menjadi damai, karena tidak ada kebencian yang selalu berkutat dan bercokol di dalam pikiran kita. Ibaratnya apa? Seperti kita membawa kotoran untuk kita taruh di pikiran kita, dan itu akan kita upayakan untuk melempar kotoran itu kepada makhluk lain ataupun pada lain. Inilah bahayanya apa yang disebut dengan kebencian, dendam, dan sebagainya. Sehingga untuk mengalahkan rasa benci, untuk menghilangkan rasa dendam, maka satu-satunya cara atau syarat yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan metta, dengan mengembangkan cinta kasih. Begitu cinta kasih dikembangkan, begitu mental dipelihara, dipupuk, maka dengan sendirinya kebencian pun juga akan berlalu, sakit hati pun akan berlalu, dendam pun akan berlalu. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, nahi werana werani samanti dacak kuda kanan awerena ca samano esadamo samantano. Sampai akhir zaman, yang namanya kebencian apabila terus-terusan dibalas dengan kebencian, maka kebencian itu tidak akan pernah berakhir. Si A membalas kebencian dengan kebencian, kemudian si B membalas lagi dengan kebencian, kemudian si A lagi akan membalas dengan kebencian, maka kebencian itu tidak akan pernah ada akhirnya. Tetapi apabila kebencian itu diupayakan untuk dibalas dengan cinta kasih, maka lama-lama orang yang membenci kita pun akan sadar, akan insaf. Masa iya saya harus menyakiti, masa iya saya harus menendam, sementara dia penuh dengan cinta kasih, penuh dengan welas asih kepada saya. Sehingga dengan demikian akan membuat dia menjadi sadar, akan membuat dia menjadi berpikir sangat tidak pantas apabila saya membalas cinta kasih seseorang dengan kebencian di adik saya. Nah, sehingga inilah metode untuk bagaimana bisa menghentikan kebencian, dendam, ataupun sakit hati dengan bagaimana mengembangkan cinta kasih kepada orang lain maupun kepada makhluk lain. Baik, Romo, sangat menarik ya, luar biasa. Terima kasih Romo. Romo ya, jadi kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kehidupan ini seperti halnya mata uang Romo ya. Ya. Satu sisi itu ada kebahagiaan, satu sisi itu ada penderitaan ya. Dan kita pernah mendengar Romo ungkapan itu, kita bahagia melihat orang lain itu susah ya. Kemudian sebaliknya kita susah melihat orang lain itu bahagia ya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita menyingkapi hal ini ya? Ya, seyogyanya bagaimana sebenarnya kita ini mengharapkan orang lain itu, kalau kita bahagia, orang lain itu harus bahagia. Tetapi kan ini malah sebaliknya Romo ya. Mereka ini menderita melihat kita bahagia ya. Nah, di saat kita susah, mereka bahagia seperti itu ya. Nah, kira-kira bagaimana Romo? Nah, jadi terima kasih.
Jadi istilah itu sudah sangat lama sering kita dengar yang disebut dengan istilah semos-semos. Iya, semos-semos. Senang melihat orang lain susah, Iya. dan susah melihat orang lain senang. Inti yang sebenarnya adalah apabila pikiran kita diliputi oleh kekotoran batin, loba, dosa, moha, dan irsya, salah satunya adalah iri hati yang disebut dengan irsya, maka tentunya melihat orang yang dibenci menderita, maka dia akan puas. Itu dorongan kekotoran batin. Dia akan bahagia, dia akan senang melihat orang yang dibenci itu menderita. Jadi keuntungan dia, kebutuhan dia tentang bagaimana mewujudkan kebenciannya itu akan menjadi puas apabila dia melihat orang yang dibenci itu menderita. Sehingga di sini istilahnya adalah orang yang memiliki kekotoran batin yang tebal, orang yang dilandasi oleh kebencian dan iri hati, maka dia akan senang melihat orang lain susah. Harus diwaspadai. Kenapa ada pemikiran seperti itu? Itu karena di dalam pikirannya itu tidak bercokol meta, karuna, mudita, dan upeka. Tetapi yang bercokol dalam pikirannya adalah loba, dosa, dan moha. Loba, dosa, moha, dan irsya. Nah, ini berbahaya, sangat berbahaya. Bukannya prihatin, bukannya peduli melihat orang lain menderita, tergerak hatinya untuk menolong, untuk membantu, tetapi justru dia akan terpuaskan dengan melihat orang yang tidak disukai itu menderita. Munculnya pikiran itu adalah karena saking tebalnya kekotoran batin yang ada pada batinnya dia, kepada dirinya dia. Ini harus cepat disingkirkan, harus cepat dihilangkan dengan memupuk, lagi-lagi dengan memupuk meta, karuna, dan mudita. Nah, padahal kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah rasa bahagia di saat kita mampu memberikan kebahagiaan juga kepada orang lain. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa? Dharma Sang Buddha mengajarkan kepada kita semua bahwa di dunia ini, kehidupan ini dilandasi oleh hukum sebab akibat, yang sering disebut dengan istilah hukum kama atau hukum karma. Dikala kita memberi, kita akan tetap menerima akibat. Pada saat kita memberikan kebencian, wajib pula kita akan menerima akibatnya, akan dibenci pula. Tetapi pada saat kita memberi kebahagiaan kepada orang lain, apakah orang itu mampu mengembalikan kebahagiaan kita ataupun tidak? Yang jelas kita sudah merasa bahagia pada saat itu karena kita mampu memberikan kebahagiaan kepada makhluk lain. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, bahagia karena melihat orang lain bahagia, yang disebut dengan UPK, atau saya ulangi, dengan sifat mudita atau mudita cita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara pemirsa, bahwa kita harus paham, kita harus sadar, setiap apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Di saat kita memberikan kebencian, ya kebencian juga akan kembali kepada kita. Di saat kita memberikan cinta kasih, ya cinta kasih juga akan kembali kepada kita. Nah, munculnya rasa tidak suka atau rasa bahagia melihat orang lain susah, rasa senang melihat lain susah karena dorongan iri hati, dorongan kebencian yang sangat tebal di dalam batinnya, dan ini sangat-sangat merugikan orang lain dan terutama merugikan diri sendiri. Ini tentunya kekotoran batin yang harus dikikis habis. Nah, kenapa? Saya ulangkan lagi, meta ini perlu dikembangkan. Walaupun meta ini adalah bukan satu-satunya jalan untuk mencapai keabadian nibbana, tetapi ini adalah tahap awal, fondasi kita untuk bagaimana memperkaya moralitas kita, sehingga untuk lebih mempercepat kita menuju proses apa yang disebut dengan mencapai nibbana. Ibaratnya saya umpamakan sama seperti memberi pupuk kepada tanaman. Tujuan kita memelihara tanaman adalah bagaimana tanaman itu supaya berbuah.
Nah, kita memberi pupuk bukan tujuan, tetapi adalah syarat, salah satu penopang, salah satu syarat bagaimana mempercepat proses pohon ini. Ya, baik Romo. Jadi luar biasa ya tanggapan penjelasan dari Romo. Kemudian Romo ya, sekarang ini kan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Kemarin kita pernah mendengar ya bahwa sebuah landasan cinta kasih itu menolong diri kita sendiri juga menolong orang lain ya. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan hal ini atau cinta kasih ini di masa pandemi ini, Romo? Ya. Jadi pandemik COVID-19 bukan cuma melanda Lombok Utara, bukan cuma melanda Indonesia, tapi melanda seantero dunia. Jadi dampaknya adalah merosotnya tingkat perekonomian masyarakat dan perekonomian dunia. Nah, sehingga pandemi ini betul-betul membawa tingkat kesulitan hidup di tingkat masyarakat, terutama lapisan masyarakat menengah ke bawah. Ini sangat-sangat kentara sekali. Nah, sedangkan ini kan penyakit yang disebabkan oleh virus yang merupakan musuh bersama. Bukan musuhnya Pak Surdianto saja, bukan musuhnya saya saja, bukan musuhnya bupati saja, bukan musuhnya pemerintah daerah saja, atau musuhnya presiden, tetapi musuh semua orang. Artinya apa? Virus itu akan berdampak kepada sendi-sendi kehidupan semua orang. Sehingga untuk mengantisipasi dampak yang lebih parah daripada keberadaan virus itu adalah bagaimana melawan virus itu secara bersama-sama. Tidak bisa hanya mengandalkan presiden, tidak bisa hanya mengandalkan gubernur, tidak bisa hanya mengandalkan menteri kesehatan, tidak bisa hanya mengandalkan satgas, tidak bisa hanya mengandalkan kepala daerah. Tetapi ini adalah butuh kerjasama semua elemen masyarakat. Karena ini berdampak kepada semua orang, maka ini juga menjadi tanggung jawab semua orang. Nah, caranya bagaimana? Yaitu sudah kalau secara apa yang ditetapkan oleh protokol kesehatan itu sudah jelas. Tetapi yang paling utama untuk kita lakukan sebagai umat Buddha adalah dalam kondisi ekonomi yang serba susah. Orang tidak boleh kemana-mana, orang tidak boleh ngumpul, sehingga itu akan semakin mempersulit tingkat ekonomi masyarakat. Sudah dia pusing, susah, menderita menghadapi penyakit, lagi-lagi dia pusing, susah, menderita menghadapi ekonomi. Ini sangat fatal. Lama-lama orang mungkin masih bisa terhindar dari COVID-19, tetapi tidak bisa terhindar dari akibat kelaparan. Nah, ini kondisi ini apabila di dalam semua orang masih ada sedikit perasaan metta, perasaan cinta kasih, maka akan menggerakkan hatinya untuk ikut membantu, yaitu membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang ekonominya semakin terpuruk akibat dampak daripada COVID-19 ini. Caranya, berikanlah sesuatu yang bisa menyambung hidup mereka. Lakukan sesuatu yang bisa meringankan beban kehidupan mereka. Kenapa? Karena ini merupakan musuh bersama, maka kita juga harus bersama-sama bagaimana mengantisipasi dan bila perlu mengkanter dan melawan bersama. Tetapi kalau kita hanya bersifat individualis, artinya hanya bersifat mementingkan diri sendiri, ego sendiri, ya tidak selamatnya orang lain juga akan membuat diri kita tidak selamat. Jangan kita hanya berpikir, ngapain urus dia, lulu gue ngapain dipikirin. Lebih baik saya mementingkan diri sendiri. Sehingga karena pola pikir seperti itu, awal-awal munculnya pandemi ini kita tahu sendiri, semua supermarket, apotek kita cari yang namanya masker itu nyaris kosong. Karena semua orang berbondong-bondong menyerbu untuk disetok di rumahnya sehingga kemana-mana tidak kesulitan, terutama orang-orang yang mampu. Nah, orang-orang yang tidak mampu kebingungan mau cari alat-alat seperti itu, sudah tidak ada lagi. Nah, ini sifat mementingkan diri sendiri. Padahal
kalau kita kembali, bagaimana kita bisa selamat kalau orang lain tidak selamat? Bagaimana kita bisa aman kalau orang lain tidak aman? Kita mungkin masih bisa hidup nyaman dengan stok makanan yang kita miliki, dengan stok masker yang kita miliki, tetapi orang-orang di sekitar kita kelaparan, kena COVID-19 dan sebagainya, maka itu juga rawan akan mengenai diri kita sendiri. Maka di samping kita hanya mementingkan diri sendiri, yang paling yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana menjaga lingkungan kita, membantu yang membutuhkan. Kita jangan memprotes. Kamu sekarang PPKM, kenapa kamu keluar tadi kerja dan sebagainya, apa mau mati? Ya, semua orang paham, tahu betul dampak daripada COVID-19 itu sangat berbahaya dan berisiko. Tapi di satu sisi yang harus kita ingat juga, mereka juga butuh makan, butuh tanggung jawab untuk anak istrinya. Sehingga kita jangan cuma menyalahkan, tetapi berikan solusi. Anda punya kelebihan, bantu. Anda punya stok makanan, masker dan sebagainya, bantu. Sehingga kita jangan hanya menyalahkan, tetapi syukur sekarang ini dengan adanya vaksin yang hampir mungkin 85%, tahap kedua sudah dilaksanakan, sedikit demi sedikit, perlahan dan perlahan COVID-19 ini pun juga sudah semakin surut. Ini sesuatu yang patut kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pimpinan-pimpinan kita, dan kepada terutama kerjasama kita di dalam mengantisipasi itu semua. Ya, baik Romo, jadi luar biasa sekali ya, sudah diulas semua dan sudah dijawab semua apa yang saya tanyakan tadi. Mengingat waktu ini Romo, jadi para pemirsa dimanapun berada, mengingat waktu kita sudah di penghujung acara, jadi melalui kesempatan ini kami pamit undur diri dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Dharma Mitra yang sudah sharing di ruang diskusi ini. Semoga akan bermanfaat Romo ya kepada para pemirsa yang menyaksikan channel Suryanto Official ya. Para pemirsa dimanapun berada, satu penekanan dari saya bahwa apa yang disampaikan oleh Romo Dharma Mitra tadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita ini tidak makan cinta Romo ya, tetapi tanpa cinta kita makan apapun di dalam kehidupan ini rasanya hampa Romo. Maka sangat penting kita memiliki sebuah cinta kasih, karena dengan kita memiliki cinta kasih maka kita akan bahagia, seperti itu ya. Cukup sekian para pemirsa dimanapun berada, dan seandainya tadi dalam acara ini ada kata-kata kurang berkenan, kami minta maaf. Cukup sekian, terima kasih. Akhir kata, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.